Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irfan di Nevris Design. Melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu kita telah belajar layer ya. Nah, sekarang kita akan belajar pen tool, salah satu tools penting yang umumnya ada pada aplikasi editing. Pen tools ini memiliki banyak fungsi. Sebenarnya nggak banyak sih, tapi yang paling utamanya adalah untuk seleksi dan membuat suatu objek. Dengan seleksi ini nantinya memiliki fungsi tersendiri sesuai kebutuhan ya, misal membuat masking, cutting sebagai wilayah untuk brushing dan sebagainya. Untuk masalah seleksi sebenarnya bisa menggunakan lasso atau quick selection tool, tapi saya tidak akan membahas tools itu ya. Nah, dengan belajar pen tool ini selain memahami tentang seleksi juga akan melatih kelenturan jari untuk mengontrol mouse. Oke, di sini ada beberapa pen tools yang akan kita gunakan. Yang pertama tentunya pen tool. Ini adalah tools utama. Dan yang kedua ada freeform pen tool, add anchor point tool, delete anchor point tool, dan convert point tool. Fungsinya adalah mengelola pen tool tentunya ya. Baik, saya contohkan satu persatu. Ini adalah tools utama. Untuk cara penggunaannya, kita hanya mengeklik saja bagian-bagian mana yang akan diseleksi. Pastikan di sini terpilihnya shape agar tidak repot-repot untuk menyimpan hasil seleksi dari pen tool kita. Kemudian ada freeform pen tool. Nah, ini sama. Fungsinya adalah menyeleksi dengan menggunakan pen tool, hanya saja cara penggunaannya adalah dengan menekan klik kiri lalu mengarahkan sesuai yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada curvature pen tool. Menu ini adanya pada Adobe Photoshop CC di 2019 ya. Sepertinya di versi 2019 ke bawah belum ada fitur ini. Namun fungsinya tetap sama. Hanya saja ini diberikan kemudahan untuk menyeleksi gambar-gambar yang memiliki sudut sedikit seperti ini misalnya. Nah, selanjutnya ada add anchor point tool. Fungsinya untuk menambah titik. Misal kita kekurangan titik pada pen ini, garis ini ya. Klik dan arahkan sesuai keinginan. Selanjutnya ada delete anchor point tool. Tentunya sebaliknya ya, untuk menghapus titik pen tool. Dan yang terakhir adalah convert point tool. Ini berfungsi untuk mengconvert titik menjadi curve. Nah, atau curve menjadi titik dan sebaliknya gitu. Nah, saya jelaskan pendek saja karena yang paling penting adalah prakteknya. Oke, di sini saya akan mencoba mempraktekkan menyeleksi mata dari kartun kucing ini. Saya gunakan pen tool. Dan kita harus menentukan titik pertama dari seleksinya. Misal saya tentukan di sini, kemudian arahkan saja sesuai bagian yang akan kita seleksi. Nah, untuk belajar pertama kali, mungkin sebaiknya seperti ini dulu ya. Kita menggunakan dua tools. Yang pertama adalah pen tools, dan yang kedua kita gunakan yang ini, nanti add anchor point tool. Nah, misal sudah seperti ini, dan dirasa gambar shape-nya mengganggu, kita bisa mengurangi opacity-nya menjadi 0 di sini. Selanjutnya kita akan menyeleksi bagian lengkungan ini ya dengan cara menambahkan add anchor point tool. Tambahkan yang kira-kira di tengah, misal di sini, klik dan arahkan sesuai bagian yang akan diseleksinya. Nah, seperti ini. Jika sudah terseleksi bagian yang kita inginkan, kita tinggal membuat pen tool ini menjadi selection atau sering disebutnya itu garis semut berjalan ya.
klik pada layer shape-nya yang baru saja kita buat dan arahkan ke kotak layernya, tekan Ctrl sampai ada icon selection dan klik kiri. Nah, seperti ini. Kita hilangkan matanya, maka akan muncul garis seperti ini ya, seperti semut berjalan. Lalu kita ke layer utama yang akan diseleksi. Kita gunakan saja masking atau add layer mask. Klik. Nah, maka akan terseleksi bagian yang kita seleksi tadi, yaitu mata pada kucing. Nah, selain menggunakan masking, kita juga bisa menggunakan duplicate ya, dengan cara menekan Ctrl J atau klik kanan, duplicate layer. Untuk lebih cepatnya, dengan menekan Ctrl J. Nah, maka akan muncul layer baru. Ini sudah terseleksi, kita tinggal pindahkan saja layer matanya. Nah, hasilnya sama. Namun ketika kita menggunakan Ctrl J atau duplicate, kita tidak bisa mengembalikan gambar utama atau layer utama tadi ya yang diseleksi. Jika kita menggunakan masking, kita bisa mengembalikannya. Misal kita mengeditnya sudah jauh ya, namun ingin mengembalikannya, hanya bermain brush aja. Klik dan pastikan di sini warnanya putih, atau cara cepatnya menekan tombol D. Dan klik pada kotak maskingnya, arahkan sesuai yang dibutuhkan pada layer utamanya. Nah, itulah perbedaan dari duplicate dan masking ya, bisa digunakan sesuai kebutuhan dan keinginan. Dan ini adalah contoh dari hasil pen tool. Setelah menyeleksi, kita bisa meletakkan layer ini ke berbagai background. Misal background gradient atau background apalah, terserah. Nah, ini dia. Oke, cukup sepertinya bagaimana cara menggunakan pen tools. Terima kasih.